Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat satu presentasi interaktif yang kita buat menggunakan PowerPoint. PowerPoint adalah satu tool yang paling banyak digunakan oleh guru-guru untuk membuat presentasi. Namun di sana ada beberapa fitur yang banyak yang belum mengeksplor. Salah satunya adalah nanti fitur di slide master. Bisa kita lihat ini adalah presentasi yang biasa yang sering kita buat ya. Hanya saja yang berbeda kalau di halaman pertama di slide 1 ini ada tombol-tombol yang nanti kita buat. Nah, tombol-tombol ini sebenarnya kalau di sisi slide presentasi ini tidak bisa diklik ya, tidak bisa diedit ya. Begitu juga di tombol-tombol di tempat yang lain, di slide yang lain juga tidak bisa diklik. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari fitur di slide master yang memungkinkan orang lain itu untuk mengedit perlu masuk ke menu slide master, jadi tidak bisa langsung edit. Jadi meminimalkan terjadinya kesalahan pada saat dioperasikan. Kemudian gimana cara membuatnya nanti kita akan sampaikan. Tetapi kalau untuk melihat menu di PowerPoint ini kita bisa lihat di menu view ya, di situ ada slide master. Nah, disinilah nanti kita akan mendesain tombol-tombol interaktifnya. Jadi kalau misalkan contoh di sini, ini ada slide 1, tombol slide 1, kalau di slide master bisa diklik. Nah, ini nanti akan kita buat. Nah, kenapa kita menggunakan slide master? Salah satunya, kita mudah dari sisi editing. Sebagai contoh, di sisi sebelah kiri ini ada beberapa model layout ya. Ini bukan slide tapi ini adalah slide layout ya, tampilan atau tata letak dari slide yang akan kita buat ya. Di sini ada yang masternya, kemudian di sini adalah slide untuk judul, biasanya layout untuk judul. Ini adalah layout untuk tampilan di kontennya dengan beberapa model layout ya. Ada yang menggunakan 2 kolom, ya, ada yang menggunakan model 1 kolom dengan beberapa variasi ya, nanti bisa dilihat. Ini masih di slide master ya. Indikator bahwa ini ada di slide master adalah slide master menunya aktif. Ya, tombol close master view-nya aktif ya. Nah, apa kelebihan yang tadi saya sampaikan? Yang pertama salah satunya adalah edit di sisi teks. Jadi di sini misalkan kita menghendaki untuk merubah font stylenya, misalkan kita ingin dirubah dalam font yang berbeda, ya ini saya contohkan saja, misalkan ya misalkan ini ya, kita pakai style ini, kita pakai font ini dengan ukurannya saya besarin sedikit, saya rata kanan seperti ini. Nanti yang terjadi pada saat kita masuk ke tampilan presentasinya atau ke tampilan menu edit di PowerPoint-nya, kita tutup dulu slide masternya. Ya. Nah, semua slide itu nanti akan menyesuaikan fontnya. Jadi kita tidak perlu edit satu persatu. Ya, termasuk ketika nanti mau menambahkan tombol semacam ini, home, ya, ini pun tidak perlu kita tambahkan di setiap slide karena kita cukup membuat tombol itu di layout di slide master ya. Tadi di view, kemudian kita masuk ke slide master. Jadi nanti kita membuat skenario, ada beberapa layout yang kita buat ya. Misalkan nanti ada 2 atau 3 layout. Ya, ada layout yang nanti dipakai untuk ada tombol home-nya, ada yang tidak, ya, nanti kita bisa duplikasi. Jadi ini kelebihan di slide master. Jadi berbeda, saya ulang lagi bahwa sisi sebelah kiri pada saat kita aktif di slide masternya, ini bukan slide untuk kita mengisi konten,
tetapi adalah layout untuk kita mengcustom tata letak dari teks maupun gambar yang akan kita buat. Ya, misalkan background, kita tidak perlu menambahkan background di setiap slide, kita cukup memilih salah satu layout slide, kemudian kita custom. Nah, ini yang sering dilewatkan oleh beberapa orang, termasuk misalkan membuat background itu agak transparan ya, karena kalau kita sisipkan foto jadi background, biasanya nanti akan kejar-kejaran dengan teks yang kita tempelkan. Nah, itu kekurangan kalau kita tidak sampai bisa mengedit. Ya, itu gambaran sekilas yang nanti kita akan buat. Saya coba running dulu, kita akan melihat seperti apa yang nanti akan kita buat. Ya, di sini ini adalah tampilan home, ya, tampilan awal. Misalkan Bapak Ibu guru ingin membuat presentasi yang sederhana supaya anak-anak tidak perlu didampingi terus, ya, bisa mandiri, kita bisa kasih slide ini dalam bentuk slideshow begitu, kemudian anak tinggal mengklik, misalkan dia mengklik materi 2, dia akan lari ke slide 2, kemudian kita kembali ke home, ya. Maaf, oh ini tombol home-nya belum saya kasih ya. Kita bisa betulin dulu di slide master ya, sekaligus kita coba contohkan. Oke, slide master, ini ada tombol home ya di sini. Ini kalau kita mau edit, kita bisa masukkan di insert, kemudian kita pakai action. Nah, ini hyperlinknya adalah ke first slide ya. Ini kita geser aja supaya tidak bentrok dengan yang atasnya nanti ya. Kita oke ya. First slide itu asumsinya adalah slide utama ya, slide di halaman pertama. Ya. Kita coba aja ya. Oke, misalkan slide 5. Nah, ini adalah tombol home ya, dia kembali ke slide home-nya ya. Nah, ini nanti bisa kita coba demikian untuk pengantar, bagaimana cara membuat presentasi. Nanti kita akan lanjutkan tahap demi tahap untuk membuat model slide interaktif seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, kita lanjutkan nanti.